Al-Fatihah ila haratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumil arwahi abaihi wa ikhwani wal anbiya mursalin wa likulli minhum ashabati rasulillah ya'jna sumila arwahi ulafa'i rasulin an sadatina sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin sumila arwahi azwaji rasulillah at-taharatul mahatul sayyidatina Khadijatul Kubra Syatrida wa sayyidatina Fatimati Zahra Hasan Husain وصلي وفرم سميلا روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن إسحاق والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وشهيد عبد الرحمن بن محمد ساق ولاده جميع وإخوانه جميع سميلا وسيب راتب كل برسال وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول وفرم وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا ويقوم من سواء السبيل ويجعلنا من عباد الصالحين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita niat dulu supaya ngajinya lebih berkah, ilmu kita lebih bermanfaat. Saya baca diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin jamaah Majelis Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap yuk alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat tidur kita dalam keadaan sehat dan panjang umur. Karena itu kita ucapkan bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Berapa banyak orang yang di pagi ini bangun gak sehat, apalagi yang terdampar di rumah sakit, di rumah. Tapi kita ini segelintir manusia, hamba Allah, kita bisa bangun sehat, kita bisa beribadah, langkah kita ringan untuk menuju masjid. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diampuni dosanya selain dia beribadah dan berzikir, wa kasratul khuta fil masajid, jadi banyak langkah untuk jalan menuju masjid. Apakah itu untuk sholat berjamaah, untuk mengaji, atau untuk bebersih di masjid, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, umur kita dipanjangkan, dan juga urusan kita dimudahkan, segala hajat kita dikabul. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia maupun yang masih ada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita duduk di masjid ini, dan juga kalau kita mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pejuang-pejuang muslimnya termasuk kita yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, di dalam kitab Durratun Nasihin pada suatu hari Nabi didatangi sama 4 malaikat. 4 malaikat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Mikail dan malaikat Israil. Hadisnya saya baca. Wa Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril atau Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail alaihi salam. Faqala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marratin ana akhudhu biyadihi wa amruhu ala sirati. Wa qala Mikailu ana asqihi min khawdi. Wa qala Israfilu ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'urasi hatta yaghfirallahu lahu. Wa qala Israil ana akbidu ruhihi kama qabattu arwahal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini malaikat datang kepada Nabi nih. Yang pertama malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Di sini ya Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain disebut namanya ya Musa, ya Isa, ya Daud. Kalau Nabi Muhammad beda. Ya ayuhan nabiyyu, ya Rasulullah. Ini menunjukkan jadi dipanggil dengan pangkatnya. Jadi kalau kita mengatakan ya Muhammad, enggak pantas. Ya kita orang sekuku Nabi juga enggak derajat kita masa manggil ya Muhammad. Jibril aja mengatakan ya Rasulullah. Masa kita ya Muhammad, itu kurang adab ya. Kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang punya pejabat di kita panggil namanya, Jokowi. Kira-kira ditangkap enggak? Tangkap. Ya. Jadi punya adab kepada orang-orang yang lebih tinggi, apalagi Nabi Muhammad lebih tinggi daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ini kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marratin. Ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat asyra marratin 10 kali. 10 kali. Apakah yang panjang apa yang pendek? Yang paling pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, itu paling pendek. Ada surat Nauriyah, Allahumma sholli sholatan kamilah, ada surat Fatih, Allahumma sholli sholatan, dan macam-macam. Yang penting kita baca salat apakah yang pendek atau yang panjang. Berapa? 10. Ana akhudhu biadihi wa amurhu ala sirat. Nanti tangan orang yang baca salawat itu di yaumil kiamah, di padang mahsyar, saya ambil, saya tuntun ala siratal mustaqim, untuk menyembatan siratal mustaqim. Bayangin coba, siratal mustaqim itu digambarin bagi orang yang punya amal, kecil, rambut dibelah 7, tajam, kayak pedang habis diasah. Dulu nih kita masih kecil nih, kalau nyebrang kali di sini nih, sini Baikun Solo, itu jembatan bambu 1 pakai pegangan, pelan-pelan kita tuh. Waktu kita motong di sini ya, sampai yang seumur sama saya sama tuh, ngalamin. Diambil tangan kita tuh, dituntun sama malaikat Jibril alaihissalam, subhanallah. Wah, dibawa lari sama malaikat Jibril tuh ya. Tuh. Berapa? 10 kali. Wa qala Mikailu, berkata malaikat Mikail, ana ashkihi min haudik. Ya Rasulullah, orang baca salat 10 kali, nanti akan saya kasih dia minum dari telagamu, telaga Kausar. Nabi punya telaga. Pak, alangkah capeknya habis dihisab, habis ditimbang amal kita, siratal mustaqim, kita jalan, begitu kita selamat, kita haus, dikasih minum sama telaga Kausar Nabi di ujung siratal mustaqim. Ntar nih melanjutkan pelajaran lalu, kita bahas tentang hisab, mizan, dan sirat. Ya. Tuh. Kemudian waqala Israfil, berkata malaikat Israfil, ana asjudu lillah. Kata malaikat Israfil nih,
saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ma arfa'u ra'si, enggak akan saya angkat kepala saya, hatta yaghfirallahu lahu, sehingga orang yang membaca salawat kepada 10 kali diampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah, malaikat begitu bela kepada Nabi Muhammad, termasuk orang yang baca salawat dibela oleh para malaikat. Wa qala Israilu, berkata malaikat Israil, apa dia tugasnya? Mencabut nyawa. Israil nih, orang takut sekarang, dia lagi panen. Israel nih lagi sibuk ya. Berapa banyak orang yang mati di dunia ini, nggak capek dia, nggak lelah dia, tugasnya dilaksanakan bagaimanapun apa sulitnya coba orang yang dicabut nyawa. Apa kata Israel? Ana akbidu rohihi kama qabattu arwahal anbiya. Ya Muhammad Rasulullah, orang yang baca salawat kepadamu 10 kali akan saya cabut ruhnya seperti saya mencabut ruh para nabi. Bayangin saudara sekalian, bagaimana malaikat Israel nyabut ruh para nabi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, nggak kerasa. Ya, malaikat Nabi Zakaria 2 kali dicabut nyawa. Yang pertama dicabut nyawa untuk merasakan apakah dicabut nyawa sakit atau tidak. Yang kedua untuk merasakan bagaimana nikmatnya orang mukmin dicabut nyawa. Kata malaikat Israel, ya Zakaria, saya cabut nyawa engkau dalam keadaan orang kafir, orang durhaka, orang maksiat. Ya, dicabut. Habis dicabut, dihidupin lagi. Bagaimana rasanya? Seperti aku diklet hidup-hidup katanya. Seperti aku diklet hidup-hidup. Kalaulah rasa sakit aku ditaruh di ujung langit, mati semuanya orang yang ada di bumi. Saking sakitnya dicabut nyawa bagi orang kafir, banyak maksiat, musyrikin dan munafikin. Masih hidup. Nah sekarang aku cabut engkau, dicabut seperti aku nyabut orang mukmin, orang beriman, para nabi. Cabut lagi. Terus dihidupin lagi. Bagaimana ya Zakaria? Oh nikmat sekali. Taman surga kelihatan, bidadari kelihatan. Coba dah. Mau dicabut nyawa, surga udah kelihatan, bidadari yang cantik udah kelihatan. Seneng nggak? Nah begitu ya, tuh cara malaikat mencabut nyawa seorang manusia tuh Israel tuh ya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah untuk bertakwa dan selalu kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat fadilah daripada yang 4 tadi ya. Baik saudara, kalau pada bulan lalu kita tentang hisab ya, tentang hisab, ini kitab Aqaidul Iman jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syaqqab. Ini di sini nih ada nih sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, ada di sini semuanya insyaallah. Nanti kalau saya tetap minggu keempat ini akan saya tuntaskan baca. Tetap apa nih jadwal saya? Tetap ya. Jadi tetap nanti kita baca dari awal saja ya. Boleh Bapak beli nanti. Kita memang nggak ada barisnya ya, nggak ada barisnya gundul, nggak ada mana nanti belajar. Insya Allah kita bisa ya. Baik, sekarang pembahasan kita tentang hisab. Kan di padang mahsyar itu saudara akan habis dari kubur, dibangkitkan kita hidup, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Dari manusia pertama sampai terakhir. Itu manusia dihidupkan oleh Allah seperti apa? Seperti kita nebar biji kacang ditimpa hujan. Tuh, lumbuh. Bagaimana cara Allah menghidupkan manusia? Mudah, nggak ada kesulitan. Saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam
Ditanya, Nabi Ibrahim itu nabi, lawannya raja Namrud. Sekarang juga ada orang alim lawannya ya kayak raja juga gitu ya. Ini Nabi Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, kaifa tuhil mauta, bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang telah mati? Kalau kau bisa jawab, saya beriman kepada kau. Kalau engkau bisa jawab, pendusta engkau. Coba itu, Nabi dikata pendusta. Ada nggak sekarang orang alim dikata pendusta, pembohong? Banyak. Bagaimana cara Nabi Ibrahim membuktikan bagaimana cara Allah untuk menghidupkan orang yang mati? Diambil 4 burung macam-macam. Ya. Yang pertama ayam jago. Ayam. Yang kedua burung merak. Yang ketiga burung gaok, gagak. Yang keempat bebek. Beda kan ya? Merak sama gagak beda. Bebek sama ayam beda. 4 hewan ini adalah karakternya berbeda, jenisnya berbeda, namanya berbeda, kemudian kesukaannya juga berbeda. Ya. Diapain tuh burung 4? Dipotong, dicacak, hancur, diaduk di satu tempat, diaduk gitu ya. Jadi itu nyampur gagak, burung gagak, bebek, ayam jago, burung merak nyampur tuh, diaduk-aduk gitu ya. Habis diaduk-aduk, ditaruh di 4 gunung, di 4 tanding, ditandingin 4 tanding tuh. Setanding di gunung ini, setanding di gunung ini, setanding di gunung ini, setandingnya di gunung ini, 4, jauh-jauh. Habis itu diapain? Dipanggil tuh sama Nabi Ibrahim dengan izin Allah. Wahai gagak, wahai merak, wahai bebek, wahai ayam jago, jadilah kau seperti semula. Oh, pada anu tuh daging, pada nyari temennya, ya. Yang udah cukup, plak, nih jadi ayam jago. Yang udah kumpul, plak, jadi lagi burung merak. Yang udah kumpul lagi, plak, jadi bebek. Yang udah kumpul lagi, jadi apa tuh? Gagak. 4. Nih, begini cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Emang dasar manusianya musyrikin? Cakep kau punya sihir katanya. Cakep kau punya sihir. Padahal itu mujizat Nabi Ibrahim alaihi begitu. Ya. Ini cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati bertahun-tahun. Bagaimana caranya? Nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar kita dikumpulkan saudara dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, nggak kenal sanak famili saudara, nggak kenal kita. Ya. Digiring kemana? Ke padang mahsyar. Beratus-ratus tahun nggak makan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada tempat berteduh, nggak ada. Beratus-ratus tahun. Ya. Orang hidup pasti lapar, pasti haus. Tetapi bagi orang yang di dunia ini, yang pertama dia selalu beribadah sholat. Yang kedua, dia suka sedekah. Sedekah sama makanan, sama air, nanti itu membuat rasa kenyang orang di sana. 1000 tahun kita hidup nggak akan lapar, karena di dunia kita sering sedekah. 1000 tahun kepanasan nggak akan rasa panas, sebab kita sering bersedekah sama air. Luar biasa. Tuh. Setelah manusia kumpul, apa diperlakukan seperti apa manusia itu? Pertama, dihisab amalnya. Fi baqiyati aqwali ma ba'dal maut.
perkara-perkara yang dihadapi manusia setelah dia mati. Al-hisab, perhitungan amal. Al-hisabu wa mauqib lillakin nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Hisab itu adalah ketentuan Allah kepada manusia atas amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Khairan, apakah amalnya itu baik, kanat aw syarran, ataukah amalnya itu buruk. Yang baik, yang buruk cuma dua, nggak ada yang semu, nggak ada. Di dunia kan ada apa-apa, ada yang samar, di sana nggak ada, jelas semuanya. Tuh. Bamayamal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun segede jarah nanti akan diperlihatkan. Bamayamal misqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat keburukan nanti akan diperlihatkan. Ketika kita syakratil maut diperlihatkan, di sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal baik, amal buruk nanti akan dihitung. Qaulan au kana fi'lan, apakah perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan? Ucapan, perbuatan. Hati-hati kalau kita ngomong. Sebab ada orang yang masuk surga udah masuk, kaki kanannya sebelah ditarik lagi. Kenapa? Omongannya di dunia itu nggak bisa dia pertanggungjawabkan. Ibadahnya banyak, amalnya banyak, tapi suka gunjing. Ibadah banyak, amalnya banyak, tapi suka menceritakan keburukan orang lain. Keburukannya segede gudang di mata, nggak kelihatan. Keburukan orang segede apapun, sekecil apapun dia perhatikan, nggak akan masuk surga kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaulan. Ya, maka ucapan yang paling baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, pagi kita zikir, bangun tidur kita udah zikir tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nih, saya perhatikan saya kedengeran nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Salah itu. Ba'dama amatana, enggak ada taksirnya. Bukan amat, ba'dama amatana. Itu bukan, salah. Ini kadang-kadang boleh dengar doang ya, enggak baca di buku, dengar dia ikutin. Au fi'lan, perbuatan. Perbuatan itu yang menyangkut perbuatan dilakukan fisik kita, anggota badan kita. Pernah mukul orang umpama, nanti ada hisabnya. Pernah ngambil barang orang, ada hisabannya. Kan mulut mana terkunci, ya, nggak bisa ngasih hujah, mulut nggak bisa. Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, akan memberikan kesaksian nanti pada suatu hari. Tangan, iya saya yang melakukan. Kaki, iya saya yang berjalan. Mata, iya saya yang melihat. Nggak bisa kata, nggak bisa berkutik kita. Ya, mulut mah udah diam. Tuh. Tafsiran secara terperinci Pak, hisaban itu. Makanya nggak akan kelewat, walaupun segede jarah sama kebaikan kita nggak akan dilewatkan, nggak ada manfaatnya. Walaupun segede jarah keburukan kita nggak akan terlewat, bakal ada itu. Ba'da akhuzuhum kutubuhum, setelah kita nerima kitab catatan amal, nanti sebelum kita dihisab amal kita dikasih tuh buku kita tuh yang sekarang dipegang oleh malaikat apa itu, Raqib dan Atid. Malaikat Raqib Atid megang buku tuh, ya. Raqib kebaikan, Atid keburukan. Pegang kemana kita berada, dia ada tuh. Kalau kita sendiri bertiga sama dia, kalau kita berdua berempat sama dia, kalau dia bertiga
beli sama dia. Enggak ada yang kelewat, Pak. Hati-hati. Ya. Sepi nih, enggak ada orang. Ngambil barang. Dicatat. Ya. Laki-laki sama perempuan berdua, gelap nih, enggak ada yang lihat. Enggak akan kelewat ya. Tuh. Makanya kalau orang ingat sama dua malaikat enggak akan melakukan perbuatan maksiat gitu. Jadi nanti orang yang megang kitabnya dari tangan kanan, gembira dia. Alhamdulillah saya megang kitab saya dari tangan. Catatan kita dari kita umur balik sampai kita mati ada di situ. Nih bukunya nih. Ya. Tuh. Enggak akan. Kalau kita dari tangan kiri, tanda celaka. Ya, tanda celaka. Kalau tangan kiri berarti lebih baik keburukannya daripada kebaikannya. Kalau tangan kanan lebih baik kebaikannya daripada keburukannya. Gitu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna ilaina iyabahum summa inna alaina isabahum. Surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina, sesungguhnya kalian semuanya akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Summa inna alaina isabahum, kemudian semua kalian akan dihitung amal kalian oleh kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah. Nah itu yang disebut hisab. Jadi kita yakin tuh, siapa yang gak percaya kepada ini, kufur kita. Ya, makanya ada orang gak percaya akan datang hari kiamat, kufur dia. Enggak, kita enggak, masa iya orang udah mati dihitung amalnya, kita nggak percaya, kufur Pak kita. Ya, hati-hati. Bismillah. Itu yang pertama, hisab. Ada pertanyaan nggak tentang hisab? Nggak apa-apa, jakarlah aja, nggak apa-apa. Kalau ada. Kalau nggak kita terus. Al-waznu wal mizan, timbangan dan neraca. Al-waznu namanya timbangan, mizan itu neraca. Al-waznu hakun, timbangan itu hak, benar. Yajibul imanu bihi, maka wajib diimani oleh seorang muslim. Wahwa waznu af'alul ibadi, yaitu neraca perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mizan huwa ala hayyatil mizan al ma'ruf. Yang disebut mizan itu, timbangan itu, wazan wa al waznu wal mizan itu artinya sama-sama timbangan. Ya. Wal mizan huwa ala ya hayyi hati al mizanu al ma'ruf, ala hayyatil mizanul ma'ruf. Yang disebut timbangan itu seperti apa yang sudah kita kenal, yang bentuknya sama, hampir sama dengan bentuk timbangan yang ada di dunia. Lahu, bagi timbang itu, qabdahu, ada yang namanya qabdah, tiang. Ya, ada tiangnya. Ya, timbangan kan ada itunya ya. Kalau digantung ya ada gantungannya namanya. Kalau duduk ya ada kedudukannya. Wa amud juga itu tiang artinya. Wa kafani, dan ada dua panci. Ada dua panci. Kalau timbangan itu kan ada tempat naruh batu, ada naruh barang. Kullu waqidati minha, salah satu daripada panci timbangan itu, ausa'a min tabaqis samawati wal ard, lebih luas daripada tobak. Apa itu tobak? Pancinya itu lebih luas daripada bumi, langit sama bumi. Jadi timbangan itu gede. Ya. Panci yang satu segede bumi, panci yang satu segede langit. Kayak apa itu?
Wih, gede banget. Bumi nggak bisa kita kelilingin. Itu timbangan kayak gitu pancinya. Luar biasa ya. Ya iya. Orang di sini sehari, orang di sini 1000 hari, di sana cuma sehari bandingannya. Di dunia 1000 hari, di sana sehari. Gede. Wa Jibril akhuzu bi amudin naziri ila lisani. Maka malaikat Jibril memperhatikan lidah timbangan. Ada kan ya lidahnya? Kan gini. Gitu ya. Kalau timbangan kodok ya. Ya. Ada lidahnya. Ada kan ya? Atau apa? Kalau timbangan ya duduk kan ada yang gitu ya. Itu Jibril memperhatikan itu. Ya kalau digantung ya panci sama enggak nih? Ini sama ini. Kan ada kalau gantung kan ada rantainya, pancinya. Ada barang di bawah. Ini kan atasnya gitu. Ini Jibril tuh, tugas Jibril tuh. Dia perhatikan tuh. Jibril itu enggak adil, yang paling adil, malaikat adil. Enggak akan nyeleweng dikit pun. Wa Mikail, dan malaikat Mikail. Tapi kan Jibril sama Mikail al-amin. Apa itu al-amin? Mengawasi. Jadi malaikat nih Jibril yang memperhatikan lidah timbangan, Mikail yang ngeliatin tuh, ngawasin. Padahal mah Jibril udah adil mah, tapi masih disuruh Allah coba awasin tuh. Jangan sampai merugikan hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Wah, luar biasa ya pengadilan Allah. Kalau kita lihat pengadilan dunia, waduh, nggak seperti itu. Jangankan seperti seperempat sedetik juga enggak dah. Itu. Ya. Wa mahalluhu ba'dal hisab. Dan posisi timbangan itu setelah orang itu dihisab. Jadi udah tadi tuh dihisab. Kalau dihisab, nih amal kamu lebih baik, ini lebih banyak ya. Ini kan udah diminum, ini belum. Ini amal kamu ini nih. Pegang sama manusia tuh. Nanti ini amal ditimbang lagi. Jadi akurat banget ya. Udah dihisab, ditimbang lagi. Tuh, luar biasa. Tuh. Jadi pertama hisab, yang kedua ditimbang amal manusia. Tuh. Kalau Allah Ta'ala fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fa'amma man, maka barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu ditimbang amal kita, alhamdulillah, kebaikannya ada di bawah, keburukannya di atas. Tanda kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga kita. Amin ya robbal. Tinggal satu nih sirat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia mendapatkan hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah itu? Nar, api hamiyah yang sangat panas. Tuh, nauzubillah min. Jadi nanti kalau amal ketika kita ditimbang amal kita itu apa keburukannya ada di bawah, kebaikannya ada di atas. Nar, kita dapat masuk neraka hawiyah, panas. Walaupun ini disebut neraka hawiyah, ini neraka yang tingkatannya enggak sebanding jahanam lah, agak ringan dikit gitu ya. Tetapi digambarkan oleh Sayyidina Ali ya, orang masuk neraka hawiyah, baru kaki kiri baru sebelah, ini udah rontok, palanya, tulang udah hancur. Tapi dia kan nggak mati. Dia sangka itu apa?
ini adalah siksaan paling berat. Apa kata malaikat? Ini paling ringan siksaan. Paling ringan ini. Tulang rontok, daging rontok, kebakar angus semuanya, orangnya hidup. Ini paling berat? Enggak, ini paling ringan. Hawiyah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ya, mudah-mudahan kita termasuk apa? Termasuk orang-orang yang diapain? Diampuni dosa kita, dan juga kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ini neraka hawiyah. Sampai jam berapa? Udah selesai. Jam 6 menit lagi. Jadi ini Pak, kita imani yang pertama adalah tentang yang bulan lalu tentang syafaat, yang kedua hisab, yang ketiga ini mizan. Ya, ini bakal ada, sebab ada dalam Al-Qur'annya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu bahwa fi syatirodiyah, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma narun. Jadi ada ayatnya pasti. Kalau kita nggak percaya, kita menjadi orang kufur. Ya, yang ketiga al-haud. Al-haud. Kayaknya nih untuk sirat nggak keburu waktunya. Nanti ada sirat, ada al-jannah, ada an-nar, ada arsy, ada kolam, ada lahul mahfud nanti yang akan kita bahas. Al-haud. Ada yang bertanya tentang mizan.